Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah amma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap diberikan limpahan rahmat ila akhiril qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kontestasi pemilu pada tahun 2024 ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Karena kenapa? Ketika kita hanya mengandalkan kejujuran, kepolosan, dan kelurusan, maka kita akan terjebak dalam yang namanya permainan-permainan, keculasan-keculasan, yang nantinya orang-orang jujur tersebut dan orang-orang polos tersebut akan dikalahkan oleh orang-orang yang memiliki mental Azazil, mental Adolf Hitler, dan juga mental Saddam Hussein. Saya masih ingat betul ketika saya mempelajari tentang sejarah militer, bagaimana Adolf Hitler tersebut untuk mampu menguasai negara-negara yang ada di dunia ini dan mengkultuskan dirinya adalah suatu bangsa yang terbaik, ras yang terbaik, bangsa Arya yang paling unggul. Sang Adolf Hitler ini menghalalkan banyak cara, menghalalkan segala cara dan mengumpulkan benda-benda bertuah dan antik untuk memuluskan cita-citanya untuk menguasai dunia ini. Adolf Hitler tersebut mampu mendatangkan tombak yang pernah menusuk Yudas Iskariot, atau versinya umat Kristen Katolik adalah Yesus Kristus. Dia juga mampu menghalalkan segala cara mengumpulkan tentara sebanyak-banyaknya agar di medan-medan pertempuran dia mampu memenangkan pertarungan tersebut. Sehingga apa? Politik yang dilakukan oleh Adolf Hitler pada saat itu menciptakan perang dunia baru. Sehingga apa yang dikatakan oleh Adolf Hitler itu awal-awal memang sangat luar biasa. Genghis Khan juga sama. Dia juga mampu menghalalkan segala cara untuk menguasai seluruh isi dunia ini, walaupun dia tidak mampu menguasai seluruh isi dunia ini, hanya beberapa bagian-bagian wilayah tertentu, seperti bagian Asia dan sebagian Eropa yang dikuasai oleh Genghis Khan. Karena kenapa? Di dalam dunia perpolitikan itu seringkali tidak ada halal dan tidak ada haram. Semuanya adalah tipu daya. Barang siapa yang mampu lebih unggul dalam taktik dan tipu daya, maka dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Walaupun misalkan katakanlah prajuritnya, pasukannya lebih kecil daripada prajurit yang dimiliki oleh musuh, akan tetapi jika dia mampu unggul dalam strategi dan cara, maka dia akan keluar sebagai pemenang. Banyak sekarang para ustadz-ustadz yang saya temui misalkan, atau para penceramah-penceramah yang saya temui sekarang, selalu berbicara tentang pelarangan kecurangan dan selalu mencegah terhadap tipu daya dalam pemilu. Mereka mungkin lupa bagaimana dulu Al-Mu'tasim Billah, khalifah terakhir Abbasiyah di Baghdad, dihancurkan oleh Hulagukan lewat dalam kecurangan. Mungkin mereka juga lupa bagaimana dulu Andalusi, Cordova yang dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan Abdurrahman An-Nasir hancur oleh kekuatan Raja Ferdinand dan Ratu Elizabeth pada saat itu karena kalah oleh taktik siasat dan kecurangan. Istanbul ini bukan takdirnya sebenarnya jatuh di masa Sultan Abdul Hamid yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Akan tetapi bagaimana Theodor Herzl dan kawan-kawannya itu melancarkan konspirasi politik dari dalam untuk mengkerdilkan kekuasaan Sultan Abdul Hamid pada waktu itu. Bagaimana Sultan Abdul Hamid diserang dari dalam, baik mahasiswa dikerahkan karena saat itu sudah ada pelajar-pelajar yang pergi ke Eropa untuk mempelajari tentang banyak hal. Menteri-menterinya dikemposi dari dalam, sehingga apa? Khilafah Utsmaniyah Turki yang sekitar 650
lebih berkuasa di Eropa jatuh dan gugur pada saat itu. Hasil kecurangan, hasil tipu daya, dan hasil tipu muslihat. Kalau kita kembali pada sejarah kita tentang Nusantara ini, saya masih ingat betul bagaimana sejarah Singosari yang sangat perkasa, yang pernah mengalahkan pasukan Mongol Kubilai Khan dari bangsa Tatar. Saya kira kalau melihat kehancuran Singosari ini sangatlah tidak masuk akal pada saat itu. Melihat Prabunya ini adalah Prabu Kertanegara, adalah salah satu raja yang sangat paling luar biasa pada saat itu. Dia adalah orang arsitektur yang luar biasa. Dia juga adalah orang yang mumpuni dalam tata pengelolaan pemerintahan. Dia juga mampu mengorganisir bawahan-bawahannya, akan tetapi dihancur. Karena kenapa? Dia telah dicurangi oleh menantunya sendiri, yaitu oleh anaknya Jaya Katuang. Sehingga kehebatan Ranggolawe, kehebatan Patih Nambi, kehebatan Lembu Sora, kehebatan para punggawa-punggawa Majapahit pada saat itu tidak ada gunanya. Karena kenapa? Sudah kalah dalam dunia strategi dan kalah dalam dunia politik, sehingga pasukan-pasukan Singosari banyak dikeluarkan untuk menyerang musuhnya, yaitu Jaya Katuang. Sehingga di dalam benteng tersebut, di dalam kekuasaan, di dalam kekuatan yang ada di dalam kerajaan Singosari, hanya disisakan beberapa pasukan saja. Sehingga dan mudahnya pasukan Jaya Katuang dan Ardawiraja menghancurkan benteng terakhir kekuasaan Singosari, dan itulah kejatuhan Singosari pada saat itu. Bukan kalah dalam jumlah militer, bukan kalah dalam kesaktian, tapi memang kalah dalam dunia strategi dan dunia politik. Pemilu pada saat ini, pada tahun 2024 ini, saya juga adalah seorang caleg provinsi Jawa Timur. Persoalan mengenai suara, saya juga banyak mendapatkan suara tersebut. Akan tapi musuh melakukan banyak strategi penguasaan penyelenggara pemilu, maka dialah yang akan memenangkan pertarungan-pertarungan itu. Sehingga apa? Bahwa di dalam dunia politik tersebut tidak bisa kita hanya mengandalkan kekuatan, tidak bisa hanya mengandalkan kejujuran dan ketulusan. Kalau bicara ketulusan dan kejujuran, siapa yang lebih jujur daripada Yudhistira di dalam masa-masa Bharatayuddha pada saat itu? Tapi dia tidak pernah menang dengan politik ala Sangkuni, sehingga Yudhistira dan saudara-saudaranya mampu tertolongkan ketika Sangkuni juga dihadapkan dengan oleh orang yang memang memiliki strategi dan kelicikan itu. Sehingga di perang Bharatayuddha Pandawa menang sebagai pemenang karena dibantu oleh orang yang ahli strategi pula.